membangun infrastruktur yang berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, bulan Ramadan sebagai bulan penuh makna mengajarkan kepada kita tentang pentingnya keseimbangan, keadilan, dan rasa syukur yang mendalam. Jika kita cermati, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam banyak aspek kehidupan, terutama dalam kebijakan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Ramadan mengajarkan kita tentang keseimbangan dalam segala hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat 7-9 berfirman, "Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan keadilan dan keseimbangan, agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu." Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan. Dalam konteks pembangunan, ini berarti bahwa sumber daya yang dimiliki negara, termasuk dana pembangunan dan perhatian pemerintah, harus didistribusikan dengan adil dan merata. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas dasar lainnya tidak hanya seharusnya terfokus di kota besar dan daerah yang sudah berkembang, tetapi juga harus sampai ke daerah pelosok yang seringkali terabaikan. Ketidakmerataan pembangunan ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin dalam Islam memiliki amanah besar untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya, baik di kota besar maupun di daerah terpencil. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu." Pembangunan infrastruktur yang adil adalah bagian dari amanah seorang pemimpin. Jika pemerintah mengabaikan daerah pelosok dalam pembangunan, itu merupakan pelanggaran terhadap amanah yang telah diberikan oleh Allah. Pemimpin harus memastikan bahwa semua rakyat tanpa terkecuali mendapatkan hak mereka, termasuk akses terhadap fasilitas dasar yang layak. Mengabaikan daerah-daerah terpencil berarti gagal memenuhi kewajiban sebagai pemimpin yang amanah. Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Syukur ini harus tercermin dalam tindakan kita, terutama dalam memastikan bahwa kesejahteraan sosial bagi seluruh umat terjaga. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, termasuk mereka yang tinggal di daerah-daerah yang lebih sulit dijangkau. Mengabaikan kesejahteraan masyarakat, apalagi di daerah pelosok, adalah bentuk ketidaksyukuran terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Jika perintah benar-benar bersyukur atas nikmat yang diberikan, maka mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan seluruh rakyat tanpa ada diskriminasi, baik yang tinggal di kota besar maupun di pelosok. Pemimpin yang tidak memperhatikan pembangunan di daerah pelosok dan lebih mementingkan daerah yang sudah maju akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Tidak ada pemimpin yang bebas dari akuntabilitas, baik di dunia maupun di akhirat. Mengabaikan kesejahteraan rakyat dan ketidakpedulian terhadap pembangunan yang merata akan menjadi beban berat bagi pemimpin tersebut yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat, bukan hanya mementingkan kelompok atau golongannya sendiri. Marilah kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk merenung dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, yang peduli terhadap sesama,
dan yang selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi umat yang adil dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.